Tinggal di rumah warisan, setiap maghrib ada yang menyapu halaman. Rumah itu kami tempati setelah nenek meninggal dunia. Letaknya agak masuk ke dalam, di pinggir desa, dikelilingi kebun dan pohon mangga tua. Rumah warisan itu sudah lama kosong. Catnya mengelupas, lantainya dingin, dan suasananya selalu terasa sunyi, bahkan di siang hari. Awalnya aku dan istriku hanya berniat tinggal sementara, sambil menunggu rumah kontrakan selesai direnovasi. Tapi karena alasan biaya, akhirnya kami menetap cukup lama di sana. Kejadian aneh mulai terasa sejak minggu pertama. Setiap sore menjelang maghrib, halaman rumah yang tadinya penuh daun kering, tiba-tiba bersih sendiri. Padahal aku yakin tak sempat menyapunya. Hari pertama aku mengira itu perasaan saja. Hari kedua, aku mulai curiga. Hari ketiga, aku melihatnya sendiri. Sore itu aku sengaja duduk di ruang tamu, menghadap ke jendela. Jam di dinding menunjukkan pukul 17.45. Langit mulai menguning, angin pelan bertiup. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat jelas. Srek, srek, srek. Seperti suara sapu lidi diseret di tanah. Aku menahan nafas. Dari balik tirai, kulihat sebuah sapu bergerak sendiri di halaman. Tidak cepat, tidak kasar. Gerakannya rapi, pelan. Seperti orang yang sudah terbiasa menyapu tempat itu setiap hari. Yang membuat bulu kuduku berdiri, tak ada siapapun memegang sapu itu. Aku ingin memanggil istriku, tapi suaraku tertahan. Keringat dingin mengalir di punggungku. Suara sapuan itu berhenti, tepat saat azan maghrib terdengar dari musola jauh di ujung desa. Sapu itu tergeletak diam. Halaman kembali bersih. Malamnya, aku menceritakan kejadian itu pada istriku. Wajahnya pucat. Lalu ia berkata pelan, "Aku juga sering dengar, tapi aku kira kamu yang nyapu." Sejak saat itu, kami sepakat tidak pernah keluar rumah saat maghrib. Setiap menjelang waktu itu, kami menutup pintu, membaca doa, dan menyalakan lampu. Beberapa hari kemudian, tetangga sebelah, seorang kakek tua datang berkunjung. Tanpa kami ceritakan apapun, ia tiba-tiba berkata, "Mas, kalau maghrib jangan ke halaman ya." Aku terdiam. "Kok Bapak tahu?" Ia menarik nafas panjang. "Dulu, nenekmu orang yang rajin. Setiap maghrib sebelum azan, beliau selalu menyapu halaman. Katanya supaya rumah bersih saat waktu sholat datang." Aku menelan ludah. Kata orang tua dulu, lanjutnya, kalau orang meninggal dengan kebiasaan baik yang kuat, kadang kebiasaan itu masih tertinggal. Sejak mengetahui itu, rasa takutku sedikit berubah menjadi perasaan lain, antara merinding dan terharu. Namun, satu kejadian membuatku benar-benar yakin itu bukan hal biasa. Suatu sore, aku sengaja keluar halaman sebelum maghrib, berniat menyapu sendiri. Baru beberapa kali sapuan, angin dingin tiba-tiba berhembus kuat, dan sapu di tanganku terasa berat, seperti ada yang menahannya. Di telingaku terdengar suara pelan, sangat dekat. "Sudah, masuklah." Aku lari masuk rumah tanpa menoleh. Dan sejak hari itu, aku tak pernah lagi menyapu halaman saat maghrib. Sekarang, meskipun kami sudah pindah, rumah itu masih berdiri. Kata orang yang lewat, setiap sore menjelang maghrib, halamannya selalu bersih, padahal tak pernah terlihat ada orang yang menyapu. Dan aku percaya, rumah itu tidak kosong. Ada yang masih menjaga, dengan caranya sendiri.